pancene mung pengangguran durung ana penghasilan esok turu sore ngopi wengi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Silakan ditutup di situ. Sebelumnya boleh perkenalkan terlebih dahulu dari Mas siapa? Perkenalkan, nama saya Wisnu Rahman Hidayat. Alamat rumah saya Lor. Baik, namanya tadi Mas Wisnu ya. Ngomong-ngomong, kedatangan di sini ini untuk mengikuti acara sesi konseling. Sebelumnya apakah sudah tahu apa itu konseling? Mohon maaf Pak, sebelumnya Belum pernah ya. Jadi sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, di sini adalah sesi konseling, di mana sesi konseling itu ada beberapa asas, termasuk ada kerahasiaan. Kerahasiaan itu nanti semisal saya bertanya kepada Mas Wisnu, mohon dengan jujur untuk menjawab apa yang nanti saya pertanyakan. Apakah bersedia Mas Wisnu untuk mengikuti sesi konseling pada kali ini? saya bersedia dan akan menjawab dengan jujur sesuai pernyataan. Baik Mas Wisnu, untuk sesi konseling kali ini kita batasi waktunya ya, karena pekerjaan saya juga banyak. Nanti waktu hanya 15 menit mulai dari sekarang. Sebelum kita mulai, apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Baik Pak, tidak ada yang perlu ditanyakan dan saya siap mengikuti bimbingan konseling kali ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya Mas Wisnu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Semoga dengan adanya bacaan Bismillah tadi, acara konseling pada kali ini dapat dilancarkan dengan lancar. Sebelumnya boleh diceritakan lebih ulang apa masalah yang telah dihadapi oleh Mas Wisnu? Saya adalah pengguna narkoba dan saya ingin berhenti untuk menggunakan narkoba. Maka dari itu saya mengikuti bimbingan konseling ini. Oh, bagus itu Mas Wisnu. Kalau boleh tahu, Bapak mau nanya nih, dari penggunaan narkoba itu bisa kecanduan itu sejak kapan ya? Saya mulai menggunakan narkoba pada tahun 2019 sejak saya duduk di bangku kelas 2 SMP. Berarti udah lama banget ya Mas Wisnu. Nah itu diajak sama teman di rumah atau teman sekolah Mas Wisnu, atau keinginan diri sendiri? Saya mulai mengkonsumsi narkoba karena ajakan teman dan juga lingkungan rumah saya termasuk mayoritas para pengguna narkoba. Apa yang Mas Wisnu rasakan ketika Mas Wisnu itu sebagai pecandu narkoba? Gimana ya Mas Wisnu? Apakah Mas Wisnu merasa bahagia atau merasa senang ketika Mas Wisnu itu menggunakan narkoba dengan teman-teman? Saya merasa lebih bahagia dan semua beban pikiran seperti hilang. Iya ya Mas Wisnu ya. Apakah Mas Wisnu dalam menggunakan narkoba itu sebagai bahagianya itu berapa minggu sekali dalam satu bulan? Saya mengkonsumsi narkoba mungkin hampir setiap hari saya mengkonsumsinya. Oh, sering juga ya Mas Wisnu.
apakah Mas Wisnu tahu terkait efek atau dampak dari penggunaan narkoba itu, dampaknya itu sendiri sebagai obat-obatan terlarang itu di apa yang dirasakan Mas Wisnu dampaknya? Saya tidak tahu, yang saya tahu hanya saya merasa bahagia setelah mengkonsumsinya. Menurut Bapak ya, dari dampak negatif narkoba itu salah satunya adalah adanya apa namanya ketergantungan dari si pengguna narkoba itu. Kalau positifnya tahu nggak Mas Wisnu? Kurang tahu juga Pak saya, Pak. Mohon maaf. Sudah, jadi saya simpulkan ya, Bapak simpulkan bahwasanya percakapan kita kali ini saya simpulkan bahwasanya Mas Wisnu itu menjadi pengguna narkoba sejak tahun 2019 yang itu didasari oleh dari teman-teman dan juga dari faktor lingkungannya ya. Terus dari dampak yang dialami, Mas Wisnu itu merasa bahwasanya dengan menggunakan narkoba itu bahagia rasanya ya. Ya betul. Iya betul, seperti yang Bapak katakan tadi. Oke, Mas Wisnu, apakah Mas Wisnu ada orang yang disayangi hari ini? Ada orang yang saya sayangi dan saya cintai. Yang disayangi itu cewek apa orang tua? Apa ibu, apa bapak atau adik yang lebih disayangi oleh Mas Wisnu sendiri? Mungkin kekasih, karena orang tua saya sudah bercerai pada saat itu. Jadi yang disayangi pacarnya ya, Mas. Kalau orang tua dari ibu gimana? Apakah sayang juga atau tidak? Saya tidak tahu, karena saya tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua saya. Jadi selama ini orang tua dari Mas Wisnu belum tahu ya terkait bahwasanya Mas Wisnu itu termasuk pecandu narkoba. Tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan kekasih saya juga tidak tahu bahwasannya saya adalah pengguna narkoba. Jadi orang tua belum tahu juga dan pacarnya juga belum tahu ya Mas Wisnu. Nah, lalu pertanyaan Bapak, bagaimana sih kehidupan Mas Wisnu terkait sebelum dan sesudah Mas Wisnu itu menggunakan narkoba? Kehidupan saya sebelum dan sesudah menggunakan narkoba tidak jauh berbeda sih. Mas Wisnu mau tanya nih saya, seberapa penting sih narkoba itu untuk Mas Wisnu? Misal saya pilih dari skala 1 itu penting, skala 5 itu tidak penting, kira-kira Mas Wisnu pilih yang skala nomor berapa? Mungkin 3. Berarti dari skala 1 sampai 5 tawaran Bapak tadi, Mas Wisnu milih di antara 1 sampai 5, milih nomor 3 ya. Dari pilihan tersebut, apakah Mas Wisnu tidak ingin merubah dari kecanduan narkoba tersebut? Saya sendiri ada niatan untuk berubah. Oleh karena itu, saya mengikuti bimbingan konseling ini untuk bisa berubah dan berhenti untuk menggunakan narkoba. Ya Mas Wisnu, harapan dari Bapak semoga jika sudah sembuh dari kecanduan narkoba ini, Mas Wisnu bisa menjadi lebih baik, lebih sehat badannya. Semoga harapan saya bisa tercapai dan saya bisa bebas dari belenggu narkoba ini. Action. Baik, mungkin untuk sesi konseling kali ini kita cukupkan
pada kesempatan kali ini. Nanti untuk sesi selanjutnya terkait strategi untuk mencoba menanggulangi narkoba nanti di lain waktu. Untuk kali ini marilah kita tutup acara sesi konseling dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Action. Waalaikumsalam Bapak.